Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Amma ba'du. Sobat perjuangan yang sangat saya hormati, salam hormat senantiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita ila yaumil qiyamah, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bi husnil khotimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih di suasana bulan suci Ramadan, dan kita berharap semoga kita bisa berpuasa sampai nanti tiba saatnya hari kemenangan, Idul Fitri. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini semakin hari ini semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Ya, Aris Joya senantiasa berusaha membantu sebaik mungkin agar segala permasalahan yang ada di antara kita dalam berpuasa ini bisa kita cairkan dengan hikmah dan ilmu. Nah, ini ada pertanyaan kadang-kadang wong iku njaluk saenake dhewe. Aku iki Ustaz, poso iku ya poso, cuman aku iki sibuk. Terus apa maksudnya? Aku gak esok terawih, aku gak esok darus, ya aku gak esok sholat tahajud mungkin ya. Ibadah sunnah yang lainnya tidak bisa saya lakukan. Tapi kira-kira ini, apakah ada sebuah amalan yang sebanding sehingga bisa mengganti tadarus saya, tarawih saya, lah ini saya naik dewi. Sifat manusia seperti itu. Tapi Islam itu memang mudah, ada angel itu gampang kabeh. Kalau kita bisa memahami itu semua jadi mudah. Perhatikan ada surat dalam Al-Qur'an ayat surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaika Qur'anan litasqa. Toha itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dhamirnya itu alaika, kepadamu. Apa-apa yang kami turunkan Al-Quran itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Seperti ini ya. Seseorang itu disuruh untuk menjadi seorang alim. Kemudian kalau nggak bisa, ya jadi pelajar. Kalau nggak bisa, ya jadi pendengar. Mesti ada aunya, atau. Tunkhihul mar'ali arba'atin, lima liha, au jamaliha. Mesti ada aunya. Jadi kalau kita tidak bisa tarawih, kan tarawih itu ibadah puasa, gandengan dari ibadah puasa, sunnah. Gak bisa tadarus, ya tentunya ada solusi yang lain. Yang tentunya kita bisa mempertajam ibadah kita di bidang yang itu. Kalau kita tidak bisa yang satu. Semisal seperti ini. Kalau kita tidak bisa tadarus, ya membahagiakan orang yang darus, ngono lho. Ya kira-kira kalau orang tadarus itu butuh apa? Ya butuh konsumsi lah. Kalau kita butuh konsumsi, kita sediakan konsumsinya. Kalau mereka butuh penerangan, ya kita sediakan penerangannya. Lah kalau mereka butuh Al-Quran yang baru, ya kita berikan Al-Quran yang baru. Itu termasuk bagian daripada ibadah yang hampir sama dengan ibadah yang dilakukan oleh orang tadarus. Tapi tentunya tidak sama. Afdhalu amali akhmazuha. Sebab amal yang paling baik itu yang berat. Kemudian tadarus ini ya. Kemudian kalau kita tidak bisa sholat tarawih misalnya, terus apa yang bisa membuat ibadah kita itu ya hampir-hampir sama dengan sholat tarawih? Ya masih banyak ibadah yang lainnya. Di antaranya ini yang paling ringan. Nek sampean boten sholat, sampean balik sandalnya orang yang sholat, afdol amal. Itu adalah amal yang baik. Jadi orang ketika turun dari musola, sandalnya wis siap kabeh. Ada satu kisah, nggak terkenal ngalim tapi jadi wali. Mbah Soleh, murid dari Sunan Ampel. Bagian apa? Bersihkan musola, bersihkan masjid saja. Tapi beliau menjadi wali. Buktinya apa? Meninggal dunia sampai 9 kali. Mati urip maneh, mati urip maneh. Bukan terkenal ilmunya, tapi terkenal dengan keistiqomahannya. Jadi solusinya adalah tetap berusaha menyenangkan orang yang beribadah dengan istiqomah. Gampang kan Islam? Gampang. Kalau kita tahu dan mau, ya insya Allah ibadah puasa kita tidak akan pernah ketinggalan dengan ibadah-ibadah yang lainnya.
Semoga yang seperti ini bisa kita jalankan, sesibuk apapun kita, sak repot-repoti, tetap berpuasa dan tetap berusaha membantu orang yang berpuasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.